Selamat malam, saudara-saudara. Malam ini kita bersama-sama beribadah, merayakan Hari Raya Epifani. Dengan ibadah Epifani, maka kita menutup rangkaian ibadah masa raya Natal. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun ibadah, karena pandemi kita tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah. Menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah malam ini. Saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam doa, daya, dan dana dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini, marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Supriyartati MTH. Ibadah Hari Raya Epifani ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silakan duduk. Kata Epifani berarti manifestasi atau penampakan jelas atau teofani yang berarti penampakan Tuhan. Hari Raya Epifani disebut juga Hari Raya Penampakan Tuhan sebagai manusia terhadap dunia dalam bentuk kelahiran Yesus Kristus.
Gereja Barat memperingati Epifani sebagai hari kedatangan orang-orang Majus dari timur, atau yang disebut juga Tiga Raja, yang mengunjungi bayi Yesus, yang menunjukkan manifestasi bayi Yesus Kristus terhadap orang Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi, yang berarti untuk seluruh dunia sebagai anak Allah. Gereja Timur memperingati Epifani sebagai hari pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, yang menunjukkan manifestasi Yesus Kristus memulai karya penyelamatannya sebagai anak Allah, atau sering disebut juga Teofani. Hari ini kita diajak untuk menampakkan kehadiran Yesus, Sang Terang, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, Engkau Maha Tahu jiwa-jiwa kami yang berbeban berat, yang masing-masing terjebak di belukar persoalan. Itulah karenanya Engkau datang ke dunia juga tidak dengan baik-baik saja. Lahirmu di kandang sesungguhnya tak seindah lukisan. Jerami pembaringanmu tentu akrab dengan aroma kotoran binatang. Pun hingga tumbuh dewasa tidak tinggal di megahnya istana. Dan di tengah-tengah langkahmu menebar kebenaran, dihadang mata-mata nanar para agamawan. Menyisir lorong-lorong orang-orang pinggiran, dengan diiringi suara nyinyir para pencemooh. Namun tanganmu tetap menjamah yang lapar, yang buta, yang kusta, yang lumpuh. Rupa salibmu sesungguhnya bukan pula hiasan liontin yang indah dan mungil. Salibmu adalah palang kayu berat dan kekar berlumur darah. Yesus Tuhan kami, karya penebusan adalah tantangan yang maha dahsyat. Namun itulah berkas-berkas sinarmu yang abadi dan tak pernah padam. Ampunilah kami yang terkadang mengeluh saat berjumpa rintangan. Seharusnya tantangan kujadikan waktu untuk memancarkan terang kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua.
Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai anak-Mu yang tunggal, untuk lahir di dunia ini menjadi juru selamat bagi kami semua. Kami patut bersyukur atas segala kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan atas kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga dengan Roh-Mu yang kudus itu, Engkau mampukan kami untuk dapat mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, melalui firman yang kami dengar dan kami renungkan. Terlebih, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat memberlakukan firman-Mu ini. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 72.
raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada sang raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ya adili umat-Mu dengan adil, dan orang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera, bukit pun membawa kebenaran. Kiranyalah sang raja memberikan keadilan kepada orang-orang tertindas. Kiranya ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemeras diremukkan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada sang raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranyalah sang raja diberikan umur panjang selama ada bulan dan mentari. Kiranya ya seperti hujan turun di padang, bak dirus hujan genangi bumi. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi bulan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada sang raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau datang membawakan persembahan. Kiranya semua raja menyembah kepadanya, segala bangsa jadi hamba-Nya. Sebab Ia akan lepaskan yang miskin dan tertindas, Ia sayang pada orang lemah. Dari ketertindasan
Bacaan kedua dari Efesus 3 ayat 1 hingga 12. Efesus 3 ayat 1 hingga 12. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya yang menurut pemberian kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Bacaan ketiga, bacaan Injil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam
Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dalam masa raya Natal. Perbedaannya tahun ini adalah yang pertama, kita merayakan hari Epifani atau hari raya Epifani tidak di hari Minggu, tetapi tepat di hari perayaan Epifani, yaitu tanggal 6 Januari. Hari Raya Epifani tanggal 6 Januari. Selama ini kita merayakan Epifani, tapi biasanya di hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 6 Januari. Tahun ini, tahun 2021, tanggal 6 Januarinya tidak dekat dengan hari Minggu, tapi hari Rabu. Jika kita merayakan di hari Minggu tanggal 3 Januari, maka berarti belum Epifani. Tapi jika kita merayakan di hari Minggu tanggal 10 Januari, minggu tersebut sudah perayaan lain, yaitu Minggu Pembaptisan Yesus. Untuk itulah tahun ini kita beribadah hari raya Epifani di hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021. Perbedaan yang kedua, saat ini kita merayakan Epifani tahun ini dengan beribadah di rumah masing-masing. Kita belum bisa beribadah di gedung gereja tercinta kita ini, GKJ Jakarta. Tapi saudara-saudara, saya percaya sekalipun saudara di rumah, sekalipun secara online dan bukan hari Minggu dan juga di malam hari, saudara-saudara tetap ikut beribadah untuk merayakan hari Epifani. Hari Raya Epifani menjadi penutup dari seluruh rangkaian ibadah di masa Raya Natal. Jadi sudah selesai masa Raya Natalnya. Ya, mungkin saudara-saudara masih ada hiasan-hiasan Natal, tidak apa-apa, karena kita ingin terus bernatalan. Tapi kalau dalam masanya sudah selesai dengan Epifani. Saudara-saudara, berulang kali saya menyebut hari Epifani. Epifani, apa sih sebenarnya Epifani itu? Tadi di kata pembuka saya membacakan kata Epifani berasal dari kata atau berarti manifestasi atau penampakan jelas atau penampakan yang mencolok atau teofani. Penampakan apa? Penampakan Tuhan. Tuhan ditampakkan secara jelas sebagai manusia.
Hari Raya Epifani disebut juga hari raya penampakan Tuhan sebagai manusia terhadap dunia yang dinyatakan dalam bentuk kelahirannya. Tuhan ditampakkan sebagai manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Jemaat Kristen mula-mula merayakan hari raya Epifani itu untuk memperingati ada 4 peristiwa, ada 4 momen di hari raya Epifani itu. Yang pertama adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi Natalannya itu tanggal 6 Januari, bukan 25 Desember. Hari Epifani itu hari kelahiran Yesus Kristus. Itu peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua adalah hari kedatangan orang-orang Majus untuk menyembah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Peringatan yang ketiga adalah peringatan tentang pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Karena dengan pembaptisan itu lalu turun Roh Kudus dalam bentuk merpati dan ada perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ditampakkan tentang Yesus sebagai anak Allah. Dan yang ketiga adalah peristiwa di Kana, peristiwa air berubah menjadi anggur. Kenapa itu dirayakan? Karena itu adalah peristiwa mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Jadi 4 peristiwa itu dirayakan sebagai hari raya Epifani. Tradisi ini terus berlanjut dalam gereja barat, yaitu Katolik Roma, maupun gereja timur, yaitu gereja Ortodoks, sampai abad ke-5. Tapi dalam konsili Tours tahun 567, gereja barat memutuskan untuk memisahkan peristiwa kelahiran Yesus dari hari raya Epifani. Jadi dari 4 peristiwa tadi dikeluarkan. Hari raya Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus tidak lagi tanggal 6 Januari, tapi 25 Desember. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memperbarui liturgi dengan memisahkan lagi pembaptisan Yesus itu dari hari raya Epifani, itu dikeluarkan lagi. Dan sejak itu hari raya Epifani hanya memperingati hari kedatangan orang Majus untuk menyembah Yesus. Hari kedatangan orang Majus dari timur untuk menyembah raja. Dan disitulah Yesus ditampakkan. Karena ketika kelahirannya, kalau kita merayakan Natal, kan berita kelahiran itu hanya kepada para gembala. Memang gembala dikatakan lalu mereka pergi dan menyampaikan tentang berita kelahiran itu. Tapi tidak diceritakan apakah orang-orang lalu mendengar dan percaya. Tapi kelahiran Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, itu menjadi tampak, menjadi menyadari orang-orang ketika orang Majus datang dan bertanya kepada Raja Herodes. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, maka Herodes dan semua orang di Yerusalem itu kaget gitu. Loh, ada raja. Ya, sehingga Herodes bertanya, apa benar? Dan katakan, ya, menurut nubuat memang akan ada raja yang datang. Jadi kehadiran orang Majus itu menampakkan Yesus. Mengapa kunjungan orang Majus dari timur kepada Yesus menjadi penting untuk dirayakan? Siapa orang Majus sesungguhnya? Saudara-saudara, dalam drama-drama Natal, kalau kita perhatikan, ataupun dalam gambar dan lukisan tentang Natal, ya, atau hiasan juga ada, biasanya di dekat palungan Yesus itu ada gembala dan juga ada 3 orang Majus. Kalau drama ada tokoh-tokohnya, ada gembala, ada orang Majus. Kalau gambar juga ada 3 orang Majus yang di dekat palungan itu. Kisah tentang orang Majus dalam Alkitab hanya dituliskan di Injil Matius, bagian yang kita baca tadi. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Siapa sebenarnya orang Majus ini? Majus itu dari bahasa Yunani, magos, atau dalam bahasa Inggrisnya magician. Wah, tapi kalau kita pakai kata magician itu kok konotasinya nggak baik ya. Magician itu kan ahli magic, tukang sihir gitu. Arahnya menjadi negatif gitu.
Tapi sebutan magos memang bisa ditujukan untuk tukang sihir, tapi juga pada waktu itu magos itu untuk para ahli filsafat atau filsuf atau astronom, ahli perbintangan. Yang cukup baik menerjemahkan adalah Alkitab dalam bahasa Inggris, salah satunya versi King James. Itu menerjemahkan magos bukan hanya majus, tapi magos itu diterjemahkan dengan wise man, orang bijak, orang yang bijak. Jadi orang majus yang diceritakan oleh Injil Matius, mereka bukan magician, mereka bukan tukang sihir, bukan ahli magic, tapi lebih dimungkinkan mereka adalah ahli perbintangan, astronom. Sebab mengapa mereka mencari Yesus dengan petunjuk bintang? Mereka melihat bintang itu ketika mereka dari timur, dari tempat asal mereka. Orang Majus ini adalah orang yang cerdas. Bahkan pada masa itu, orang Majus itu memiliki kedudukan yang terpandang, sehingga disebut juga mereka raja. Jadi hari raya Epifani atau hari raya orang Majus juga dikatakan sebagai hari raya kedatangan 3 orang raja. Mereka juga menjadi penasehat atau konselor bagi raja. Mereka biasanya diminta untuk memberikan saran-saran ketika mau mengadakan peperangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menceritakan orang Majus datang dari timur. Dari timur tuh dari mana ya? Timur mana ya? Ya, ini diperkirakan dari Persia atau Iran, negeri Iran yang sekarang ini. Sebab orang-orang dari timur yang senang mempelajari perbintangan adalah orang-orang Persia. Jadi sangat dimungkinkan orang Majus itu berasal dari Persia. Alkitab tidak menyebutkan berapa jumlah orang Majus. Tidak ada dalam Alkitab kalau kita cari berapa jumlah orang Majus. Tapi dalam tradisi kuno, orang Majus ditokohkan atau digambarkan berjumlah 3 orang. Bahkan disebut namanya. Ada yang namanya Kaspar, ada yang namanya Melchior, dan Baltasar. Kemungkinan jumlah ini berdasarkan 3 tadi itu, berdasarkan persembahan yang dibawa itu 3 jenis. Emas, kemenyan, dan mur. Walaupun tidak dikatakan berapa banyak emas, berapa banyak kemenyan, berapa banyak mur. Tapi 3 jenis, emas, kemenyan, dan mur. Jika dikatakan orang Majus ini dari timur yang diperkirakan dari Persia atau negeri Iran sekarang menuju ke Israel, tidak dapat dipastikan jarak tempuh mereka dari Persia ke Israel, ke Yerusalem, ke Bethlehem tepatnya, tempat atau desa Yesus dilahirkan. Tapi ada seorang ahli yang memperkirakan jarak dari Persia ke Israel atau ke Bethlehem itu antara 500 sampai 1000 mil. 1 mil itu berapa kilometer ya? Berapa kilometer 1 mil itu? Ayo supaya nggak ngantuk nih saya tanya nih biar mikir. Ya ada diperkirakan 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kemungkinan jarak antara Persia sampai ke Israel itu antara 800 sampai 1600 kilometer. Jika orang Majus menempuh perjalanan dengan menggunakan unta, ya karena waktu itu nggak ada mobil gitu ya, nggak ada Gojek, nggak ada kereta, apalagi pesawat. Salah satu atau satu-satunya transportasi adalah unta. Maka dengan unta diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan. Untuk itulah Herodes dengan teliti, dikatakan dalam Alkitab, dengan teliti bertanya kepada orang Majus, bila mana bintang itu nampak? Apa maksud Herodes bertanya? Herodes hendak memastikan saat orang Majus melihat bintang itu kapan. Karena kan ketika bintang itu dilihat, itulah saat Yesus lahir. Dilihatnya itu kapan? Kalau orang Majus datang itu di bulan Januari, maka kira-kira berapa bulan sebelumnya? Dengan demikian Herodes dapat memperkirakan
usia Yesus pada waktu itu. Karena tidak dapat dipastikan usia Yesus. Maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang usianya 2 tahun ke bawah. Kalau hari di mana orang Majus itu datang itu hari kelahiran Yesus, maka yang disuruh dibunuh adalah bayi yang baru 2-3 hari lahir. Tapi 2 tahun ke bawah. Karena tidak bisa dipastikan berapa umur Yesus pada waktu itu. Orang Majus harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu berbulan-bulan dan harus melewati jalur darat padang gurun yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Belum lagi mereka harus siap menghadapi penyamun yang bisa saja menghadang mereka untuk mengambil harta bawaan mereka. Itu akan terlihat ketika orang dengan unta dan bawaannya cukup banyak, maka itu menjadi sasaran para penyamun. Tapi semua itu tidak mematahkan semangat bagi para Majus untuk mencari Yesus sebagai raja orang Yahudi, sebagai Mesias. Perjuangan mereka terbayar ketika akhirnya bintang itu berhenti tepat di atas tempat Yesus tinggal. Tentu tidak lagi di kandang, dan tentu mereka tidak melihat lagi Yesus yang ada di palungan. Untuk itu Alkitab menceritakan orang Majus masuk ke rumah, bukan ke kandang, masuk ke rumah di mana Yesus tinggal. Dikatakan bahwa orang Majus itu melihat anak itu bersama ibunya Maria. Yesus tidak lagi disebut bayi, tetapi anak. Mereka segera sujud menyembah Yesus dan memberikan persembahan yang telah mereka siapkan. Setelah itu mereka kembali pulang melalui jalan lain karena diingatkan oleh malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Majus dengan segala usahanya untuk bertemu dengan Yesus bukanlah sekedar untuk membuktikan kebenaran ilmu perbintangannya. Mereka bukan sedang mengadakan penelitian untuk mendapatkan sertifikat kelayakan untuk disebut sebagai astronom. Sebab jika itu yang terjadi, tentulah mereka tidak menyiapkan emas, kemenyan, dan mur sebagai barang-barang yang punya nilai tinggi, punya harga mahal untuk dipersembahkan kepada Yesus. Tentulah mereka tidak menyembah Yesus saat berjumpa dengan Yesus. Orang Majus berusaha mengikuti bintang dan mencari Yesus karena mereka percaya bahwa yang lahir itu adalah Mesias yang dijanjikan. Bahkan mereka percaya bahwa Yesus bukan hanya menjadi Mesias untuk orang Yahudi saja. Memang Alkitab tidak menceritakan apa yang mereka lakukan setelah kembali ke negeri mereka. Tapi tidaklah menutup kemungkinan mereka menceritakan kepada orang-orang di Persia tentang lahirnya Mesias yang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk dunia. Orang Majus telah membuktikan bahwa sang terang yang dinubuatkan itu telah datang. Orang Majus telah menampakkan kehadiran sang terang itu secara jelas. Ia melihat sendiri sehingga ia mengatakan kepada orang karena ia melihat sendiri. Hari Raya Epifani mengajak kita untuk menjadi orang Majus masa kini, yaitu orang yang menampakkan terang Yesus Kristus dengan jelas. Orang Majus tidak mudah putus asa, tapi terus berusaha untuk menampakkan kehadiran sang terang itu. Saudara-saudara, memang tidak mudah bagi kita untuk dapat melakukannya. Berbagai tantangan akan kita hadapi, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Selama masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini, tetapkah kita setia berdoa? Ketika kita sakit dan berdoa mohon kesembuhan tapi belum juga kunjung datang kesembuhan, masihkah kita setia untuk berdoa? Orang Majus berbulan-bulan menempuh perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan mereka tidak patah semangat di tengah jalan lalu mengatakan, sudahlah, kita nggak tahu berapa lama lagi, udah kita balik aja pulang. Tidak, kita baru berdoa berapa kali sudah mengatakan, Tuhan sudah tidak menjawab doaku sudah tidak didengar. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada jawaban itu.
Mana sampai sekarang buktinya pandemi masih terus ada? Mana buktinya saya masih sakit? Bayangkan saudara-saudara, bagaimana jadinya jika pada masa pandemi para dokter tidak mau ke rumah sakit dan menangani pasien karena tidak mau terpapar virus corona. Jika para anggota majelis gereja, baik itu penatua, diakon, pendeta, para petugas multimedia, soundman, pemusik, prokantor, karyawan kantor gereja tidak mau ke gereja karena resiko terpapar. Orang Majus menghadapi berbagai macam resiko di sepanjang perjalanannya. Tapi bukan berarti mereka, udah kita nekat aja lah, mau ada penyamun ya matilah kita. Tidak. Tapi mereka berjaga dan mengantisipasi bagaimana supaya mereka tidak diserang oleh penyamun. Tapi mereka tidak mundur dan menyerah. Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel, bangkitlah, menjadi teranglah. Saudara-saudara, jika kita mampu menghadirkan terang, Yesaya katakan, maka kemuliaan Tuhan akan ada atas kita. Kita telah melihat terang Kristus karena kita merayakan kelahirannya. Kita merayakan Natal, merayakan kelahiran bukan karena tradisi, karena kita percaya bahwa Dia terang itu dan kita telah melihatnya. Kini tugas kita menghadirkan terang itu di tengah tantangan apapun. Kita tidak menjadi orang yang mudah mengeluh apalagi putus asa, tapi kita mampu menjadi orang yang justru memberikan semangat, motivasi kepada orang lain. Yesaya katakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang yang kita nyatakan. Kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan bahwa ia telah dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menghadirkan terang kepada orang-orang yang tidak atau belum mengenal Allah. Tuhan memakai Paulus untuk menyatakan terang itu. Maka orang-orang bukan Yahudi dapat mengenal Injil dan percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita menjadi orang Majus masa kini? Sebagai bangsa Israel yang bangkit menjadi terang dan menjadi tempat tujuan bagi banyak orang. Sebagai Paulus masa kini yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menampakkan terang Kristus. Sehingga orang yang belum mengenal Injil menjadi percaya kepada Kristus. Marilah kita menutup masa raya Natal ini dengan tetap menampakkan terang Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, sekalipun tantangan kita hadapi. Selamat menghadirkan dan menampakkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Selamat Hari Raya Epifani. Amin. Seluruh dunia memuji
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, serta anak-anak yang beribadah dari rumah, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita berdoa, menaikkan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan. Bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang di rumah bisa berdiri dan bergandengan tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk membawa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Mereka yang selama masa pandemi ini mengalami berbagai macam hal yang menimbulkan keputusasaan. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami agar mereka tetap memiliki semangat di dalam hidup ini, tetap memiliki iman percaya kepadamu, dan mereka tetap bersandar kepadamu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, penyakit apapun yang mereka alami. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Sekalipun di dalam sakitnya, mereka tetap mampu untuk bersyukur, karena percaya Engkau ada di dekat mereka, dan percaya Engkau memiliki kehendak maksud yang baik dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terlebih saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, dengan tetap percaya bahwa keselamatan yang telah Engkau beri kepada mereka
tetap ada dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati untuk keluarga yang menjaga dan merawatnya, bahkan mungkin yang tidak dapat merawat dari jarak yang dekat. Biarlah Tuhan juga menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka. Karena masa pandemi ini banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Tuhan mau tolong agar saudara-saudara kami ini dapat terus melanjutkan kehidupan mereka dengan berpegang kepadamu. Duka cita mereka tidak menjadi duka cita yang berlarut-larut, tapi duka cita yang penuh pengharapan bahwa satu saat nanti akan bertemu kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang saat ini mengakhiri masa Raya Natal. Kami boleh bersyukur dalam rangkaian masa Raya Natal, sekalipun kami di rumah, sekalipun kami tidak dapat beribadah bersekutu di gereja, tapi Engkau tetap memberikan kepada kami waktu, kesempatan untuk tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk para anggota majelis yang berupaya untuk dapat mengajak kami semua tetap beribadah, tetap merayakan Natal, merasakan kesukacitaan Natal. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh menutup masa Raya Natal dengan memperingati Hari Raya Epifani. Biar Tuhan mau tolong kami di dalam kehidupan ini, gereja-gerejamu, agar tetap Engkau pakai sukacita dan damai Natal tetap ada dalam kehidupan bergereja. Terang Kristus boleh senantiasa ditampakkan melalui kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gerejamu. Tuhan berkati para anggota majelis, para pengurus, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam berbagai pelayanan di masa pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan, berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami ini. Mampukan untuk dapat terus memikirkan berbagai macam cara agar pelayanan di gereja dapat terus berlangsung. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan agar negeri kami boleh menyelesaikan setiap persoalan dengan baik di dalam upaya untuk mengadakan vaksin. Biar Tuhan juga mau tolong agar semua upaya itu boleh berlangsung dengan baik. Berikan hikmat kepada para pemimpin negeri kami untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh memasuki tahun 2021 ini. Dan kami hendak menjalaninya di dalam terang kasih-Mu saja. Mampukan kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami di tahun ini, agar kami tetap memancarkan terang-Mu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Sering ku tanya pada diri, sering
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan anak-anak yang beribadah di rumah, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur atas penyertaan Tuhan dengan dilandasi dari ayat pengantar Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lewat gurun
Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami yang sedang menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan oleh karena pandemi yang masih melanda dunia dan negeri kami ini, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan dalam memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati dan kuduskanlah agar persembahan ini dapat menjadi emas, kemenyan dan mur dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Hidup tak pernah lepas dari tantangan, namun teruslah tampakkan terang Kristus. Kami akan terus menampakkan terangnya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.